Welcome to my channel Matematika Peminatan kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Sumber. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar penerapan konsep eksponen. Nah, dalam penerapan itu ada pertumbuhan dan peluruhan. Untuk pertumbuhan sendiri itu berkaitan dengan grafik fungsi eksponen yang monoton naik. Masih ingat kan anak-anak? Jika nilai Y-nya semakin besar, maka nilai X-nya juga semakin besar. Itu adalah ciri dari salah satu grafik fungsi monoton naik untuk grafik fungsi eksponen yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Untuk pengertian pertumbuhan sendiri, yaitu adalah suatu keadaan di mana kuantitas tertentu meningkat dengan cepat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi karena kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Oke, lanjut. Contoh-contoh apa saja yang digunakan dalam penerapan pertumbuhan eksponensial? Yang pertama adalah bunga majemuk. Yang kedua, pertumbuhan populasi penduduk misalnya. Yang ketiga, investasi yang berkaitan dengan nilai emas atau investasi tanah. Dan yang keempat yaitu tentang yang sedang diberitakan beberapa bulan ini, yaitu penambahan pasien COVID-19. Pengertian bunga majemuk sendiri yaitu bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu. Nah, di mana perhitungannya dihitung dengan cara bunga yang baru ditambahkan dengan kepada pokok pinjaman dan jumlah inilah yang digabungkan untuk periode selanjutnya. Biasanya digunakan saat kalian menabung di bank atau melakukan pinjaman di suatu bank. Oke, untuk rumusnya sendiri, bunga majemuk yaitu MT sama dengan M0 ditambah M0 dikali I persen dikalikan dengan T, atau bisa disederhanakan menjadi sama dengan M0 kurung buka 1 ditambah I persen dikalikan dengan T. Dan seterusnya dari M1, M2, M3 sampai didapat kesimpulan bahwa MT itu sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah I persen dipangkatkan dengan T. Keterangannya bisa kalian baca ya. B itu besarnya bunga, satuannya bisa mata uang atau yang lainnya. Dan M0 itu modal awal tabungan kalian atau pinjaman awal kalian. Dan I kecil itu persentase bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan T itu adalah jangka waktu menabung atau meminjam. Biasanya menggunakan satuan waktu yang sesuai dengan besarnya bunga atau persentase bunga atau dengan I. Paham ya? Biasanya contoh-contoh soal yang menggunakan bunga majemuk itu merupakan salah satu penerapan konsep eksponen tentang pertumbuhan. Nanti Ibu akan bahas beberapa contoh soal tentang konsep pertumbuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik fungsi eksponen yang monoton turun anak-anak. Masih ingat ya? Jika nilai Y semakin kecil, maka nilai X-nya itu akan semakin besar. Nah, ini akan erat sekali dengan peluruhan. Peluruhan yaitu
sama saja dengan penyusutan suatu nilai tertentu. Dan definisi dari peluruhan adalah sebagai berikut. Peluruhan adalah suatu keadaan di mana kuantitas tertentu menurun anak-anak dengan cepat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi karena kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Kira-kira seperti itu pengertian dari peluruhan atau penyusutan. Contoh-contoh apa saja dalam penerapan peluruhan eksponensial? Biasanya tentang intensitas cahaya, harga jual suatu barang, dan yang terakhir tentang ukuran bahan radioaktif. Untuk rumus-rumusnya sendiri tentang peluruhan yaitu sebagai berikut anak-anak. Ya, peluruhan PT sama dengan P0 dikurangi P0 dikali I persen dikalikan dengan T. Bisa kita tulis atau kita singkat menjadi P0 dikalikan dengan 1 dikurangi I persen dikalikan dengan T. Kurung tutup. Nah, P1, P2, P3, dan seterusnya bisa disimpulkan ke dalam bentuk umumnya peluruhan yaitu PT sama dengan P0 dikalikan dengan 1 dikurangi I persen dipangkatkan dengan T. Keterangannya P0 itu adalah jumlah mula-mula anak-anak dan I itu adalah persentase peluruhan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan T tentunya adalah jangka waktu. Biasanya bisa menggunakan satuan waktu yang sesuai dengan I. Bisa berupa jam, hari, bulan, ataupun tahun. Nama lain dari peluruhan sendiri yaitu penyusutan ya anak-anak. Nah, untuk lebih paham lagi materi hari ini, Ibu akan berikan beberapa contoh soal yang termasuk ke dalam pertumbuhan ataupun ke dalam peluruhan. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Contoh soal nomor 1. Soalnya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, di dalam contoh nomor 1 kalian diminta untuk menentukan rumus untuk PT. Dan yang kedua, kalian diminta untuk menentukan jumlah bakteri setelah 3, 6, dan 9 hari. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, yang A. Bentuk umum pertumbuhan waktu ganda adalah PT sama dengan P0 dikalikan 2 dipangkatkan T per D. Nah, dalam kasus ini populasi awalnya yaitu P0-nya 50.000 dan waktu gandanya atau D-nya itu sama dengan 3 hari. Oleh karena itu, model pertumbuhan waktu ganda untuk populasi ini dinyatakan oleh PT sama dengan 50.000 dikalikan 2 dipangkatkan T per 3 dengan T dalam hari. Oke, paham ya? Itu yang B sekarang. Itu bukan A ya, tapi B. Yaitu jumlah bakteri setelah 3 hari yaitu P3. Tinggal ganti angka T-nya menjadi 3. Berarti 50.000 dikali 2 dipangkatkan 3 per 3. Jadi sama dengan 50.000 dikalikan 2 pangkat 1 anak-anak. Sama dengan 100.000. Begitu juga seterusnya untuk yang P6 diperoleh jumlah bakterinya 200.000 dan untuk yang P9 diperoleh jumlah bakterinya yaitu 400.000. Paham kan anak-anak untuk contoh soal yang pertama?
Contoh yang kedua, yaitu jika diketahui pada tanggal 17 September 2020, terdapat 100 orang yang positif COVID-19 di Kabupaten Cirebon, tidak dirawat karena kondisinya yang masih sehat dan termasuk dalam orang tanpa gejala. Nah, apabila dari 100 orang tersebut tidak melakukan karantina mandiri, maka diperkirakan satu orang yang positif itu akan bertemu dengan 50 orang dalam sehari dengan resiko penularannya 1%. Berapa jumlah orang yang positif COVID-19 setelah hari ke-7? Kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu N0. N0 itu jumlah mula-mulanya, itu sama dengan 100. Kemudian P-nya itu persentasenya itu 1%, atau bisa ditulis sama dengan 0,01, yaitu 1 dibagi 100. Kemudian R itu banyaknya orangnya itu 50, dan I itu persentasenya yaitu P dikalikan dengan R ya, karena 1% dari 50. Jadi 0,01 dikali 50 yaitu 0,5. Nah, yang ditanyakan itu N7. Berapa jumlah pada hari ke-7? Rumusnya itu pertumbuhan ya, NT sama dengan N0 dikalikan 1 ditambah I-nya itu P dikali R dipangkatkan dengan T. Nah, N7 berarti sama dengan N0-nya diganti dengan 100 dikalikan 1 ditambah 0,5 pangkat 7. Nah, hasilnya yaitu sekitar 1709. Jadi, banyaknya orang yang positif COVID-19 setelah hari ke-7 adalah 1709 orang. Contoh nomor 2, paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh soal yang ketiga, yaitu masih tentang pertumbuhan ya anak-anak. Seorang pengusaha batik di Cirebon meminjam uang di bank sebesar 200 juta dengan suku bunga majemuknya 5%. Perhitungan bunga itu dilakukan 6 bulan sekali, yaitu 2 periode per tahun. Berapa total pinjaman yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut selama 3 tahun? Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. M0 itu sama dengan 200 juta dan I-nya itu sama dengan 5%, atau bisa ditulis 0,05, dan T-nya itu 3 tahun. 3 tahun itu, 1 tahun itu kan 2 periode, berarti 3 dikalikan 2 periode yaitu sama dengan 6 periode. Nah, yang ditanyakan itu bukan M3 anak-anak, tapi M6, karena 1 tahun itu bunganya itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun ada 2 periode. Maka yang ditanyakan itu M6. M6 itu rumusnya sama dengan, kita kembali lagi ke MT. MT sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan T. Nah, berarti M6-nya sama dengan 200 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 6. Nah, untuk yang pangkat 6 ini kita gunakan alat bantu hitung ya, bisa kalkulator atau handphone, nanti diperoleh. Jadi, total pinjaman yang harus dikembalikan oleh pengusaha tersebut setelah 3 tahun adalah 268.919.128 rupiah. Ini salah satu contoh dari pertumbuhan eksponen. Contoh soal yang keempat, kita sudah masuk ke dalam bentuk soal peluruhan. Contohnya seperti ini. Massa Y gram suatu radioaktif yang mengalami penyusutan dalam T tahun ditentukan oleh rumus YT sama dengan 10 dikali setengah pangkat T per 25. Yang ditanyakan, berapa massa Y mula-mula apabila T-nya itu sama dengan 0, dan B itu berapa massa Y setelah 80 tahun. Oke, kita jawab yang A ya. Untuk T sama dengan 0, maka massanya adalah, kalian tinggal ganti T-nya menjadi 0. Maka Y0 sama dengan 10 dikali setengah dipangkatkan 0 per 25. Nah, 0 per 25 itu bisa kalian
ganti menjadi 0, karena 0 dibagi 25 itu nilainya 0. Nah, setengah pangkat 0 sendiri itu nilainya 1 ya anak-anak, jangan lupa. Oleh karena itu diperoleh Y0-nya itu sama dengan 10 gram. Nah, untuk yang kedua, untuk T-nya itu sama dengan 80, maka masanya adalah YT. YT sama dengan 10 dikalikan setengah dipangkatkan T per 25. Nah, kalau Y80, otomatis kalian tinggal ganti T-nya menjadi 80. Berarti 10 dikalikan setengah dipangkatkan 80 per 25. Dengan menggunakan alat bantu hitung kalkulator, kita peroleh Y80 itu sekitar 1,088 gram. Perhatikan ya, dari Y0 ke Y80 nilai suatu radioaktifnya berkurang ya anak-anak. Yang pertama 10 gram, kemudian setelah 80 tahun menjadi 1,088 gram. Oke, kita ke contoh yang kelima. Diketahui P0-nya 9 juta rupiah, I-nya itu 5%, T-nya itu 3 tahun sama dengan 3 dikali 3 periode. Kenapa dikalikan dengan 3? Karena 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah, setiap 4 bulan sekali harga HP tersebut turun anak-anak. Jadi kalau dihitung akhir tahun 2017 ke akhir tahun 2020 itu berarti 3 tahun. Berarti 3 dikalikan dengan 3 yaitu 9 periode. Nah, yang ditanyakan itu bukan P3 tahun tapi P9 ya anak-anak. Oke, berarti P9 sama dengan 9 juta dikalikan dengan 1 dikurangi 0,05 dipangkatkan 9. 1 dikurangi 0,05 itu kan 0,95 ya anak-anak. Nah, setelah itu 0,95 itu dipangkatkan 9. Kita gunakan alat bantu kalkulator. Diperoleh 0,63 sekian. Nah, baru dikalikan dengan 9 juta. Maka hasilnya 5.672.244 rupiah. Jadi, untuk soal yang nomor 5 bisa kita simpulkan harga iPhone baru 6s pada akhir tahun 2020 adalah 5.672.244 rupiah. Oke, sekarang kita ke contoh terakhir dari materi peluruhan. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia anak-anak, sehingga menyusut 20% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam, atau bisa ditulis 1 hari itu sama dengan 2 periode secara eksponensial. Kita diminta untuk menentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 4 hari. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahui. Diketahui P0-nya sama dengan 125. I-nya itu 12% atau 0,12 dan T-nya itu 4 hari. 4 hari itu berarti 4 dikalikan dengan 2 periode karena 1 harinya itu ada 2 periode, yaitu 8 periode. Yang ditanya itu bukan P4 ya anak-anak, tapi P8. Jawab. PT itu sama dengan P0 dikalikan 1 dikurangi I dipangkatkan T. Kita tulis P8 sama dengan 125 dikalikan 1 dikurangi 0,12 dipangkatkan 8. Kita menggunakan alat bantu hitung kalkulator untuk mengerjakan soal-soal pertumbuhan dan peluruhan. Diperoleh hasilnya kita sederhanakan menjadi 45. Jadi ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 4 hari adalah 45 gram. Oke, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you.